Halo, selamat datang di konten dibahas lagi. Konten di mana gua dan Dila mencoba membahas ulang konflik-konflik yang terjadi di rumah tangga kami. Jadi semakin banyak ini konten, artinya rumah tangga kami semakin sering berkonflik. Kenapa kita bikin konten ini? Karena kan konflik pasti terjadi di rumah tangga. Betul. Dan yang membedakan ya baru ada insight bahwa yang membedakan adalah setelahnya gitu. Apakah konflik kita gunakan untuk saling memahami dan bisa berefleksi bersama. Makanya kita pengen ngobrolin lagi tentang konflik itu di kondisi yang kita sama-sama udah tenang. Makanya kita bikin konflik dibahas lagi. Nah, kata siapa sudah tenang? Aturannya gimana? Aturannya di konten dibahas lagi ini, kalau kita lagi ngomongin, kita nggak boleh balik ke nada tinggi gitu. Karena kan pas pada aktual konfliknya pasti kita kayak meninggi gitu kan. Nah, pada momen kita bikin konten dibahas lagi nggak boleh nada tinggi. Terus yang kedua nggak boleh put label, jadi nggak boleh ngatain, nggak boleh ngomong kasar, apalagi ditujukan untuk pasangan. Dan kalau misalnya udah getting emotional atau udah makin gak nyaman, kita stop dulu, terus berhenti. Jadi kalau kontennya berhenti di tengah-tengah, artinya kita masih konflik lagi dan akan dibahas lagi berikutnya. Betul. Dan konflik pertama yang kami mau bahas adalah perkara ngupas kiwi. Oke, jadi minggu ini kita berantem karena ngupas kiwi. Ini cerita dari versi siapa dulu? Kamu dulu. Versi aku dulu ya. Jadi buat gua semua hal itu tuh harus ada aturan dan cara mainnya, termasuk ngupas kiwi. Jadi kalau kiwi itu harusnya dikupas pakai pisau, terus dimakannya pakai sendok. Nah, Dila ngupas kiwinya pakai tangan dibelah gini. Dan iya, aku pakai sendok. Ya, sorry. Yang gua tahu dia ngupas, pokoknya ya mungkin benar pakai sendok, dikupas pakai sendok, habis itu dikulitin pakai tangan. Artinya itu tuh bikin tangan berantakan dan cairan kiwinya melebar ke ubin. Nah, gue tuh nggak suka dengan hal-hal yang nggak sesuai aturannya. Kesannya kalau orang yang ngelakuin kayak gitu, itu tuh orangnya ngasal karena nggak mau ngikutin aturan yang udah ada gitu. Nah, itu dari versi aku. Berarti kamu. dari versi aku ya. Kan kita ngupas kiwi. Nah, aku lagi tenang-tenang ngupas kiwi. Kamu tuh kayak loncat dari tempat kamu lihat aku ngupas, terus kamu kayak ngasal banget sih. Kayak ngomong dengan nada yang tidak oke untuk memberitahu sesuatu yang sangat simple. Menurut aku itu tuh nggak worth it. Kayak nada tinggi dan ekspresi yang segitunya gitu. Nah, menurut aku itu sangat simple gitu. Pertama, nadanya nggak mungkin tinggi banget, nggak mungkin kayak kenapa ngupas kiwi, nggak mungkin gitu kayak kenapa ngasal banget, nggak gitu. Iya, aku cuma gini. Ngasal banget sih gitu. Ngasal banget sih. Nggak tinggi nadanya, buatku cuma agak ketus doang mungkin. Iya, tapi di pendengaran itu tuh sangat merendahkan mungkin ya, kayak sangat tidak nyaman gitu. Iya. Terus? Terus aku jadi kayak triggered, kayak aku merasa kayak hal yang simple kayak gini aku merasanya tidak direndahkan gitu, kayak kamu tuh nggak bisa banget sih untuk berbuat sesuatu dengan benar. Nah, di pendengaran aku tuh nada kamu tuh kayak gitu. Berarti ucapan kamu kayak gitu. Aku mau nanya dulu, berarti boleh? Karena buat gua Dila nih ngelakuin hal kayak gini bukan cuma sekali. Waktu itu jeruk juga sama kasusnya. Jeruk bukan aku. Jeruk buat aku. Yang mana? Jeruk itu harus dipotong secara vertikal. Itu mama kamu. Enggak, dipotongnya tengah-tengah. Enggak, itu mama kamu yang potong kayak gitu, tapi kamu ngomel ke aku. Aku paham. Terus? Enggak, tapi kamu bilang. Iya, tapi aku setuju sama mama kamu, itu nggak terlalu penting. Enggak, kamu diarahin terus. Enggak, kamu bilang gini, mukanya terima kasih udah dipotongin. Iya, aku setuju. Aku akan jauh lebih concern dengan kamu udah dipotongin, tapi kamu selalu bahas tentang harusnya kayak gini. Menurutku itu nggak matter. Nah, iya, buatku karena nggak sesuai sama aturannya tuh aku terganggu. Jeruk tuh harusnya vertikal, kiwi tuh dikupas, jangan pakai tangan, jangan pakai ini karena jadinya berantakan gitu. Nah, yang aku mau nanya, kenapa ngelakuin itu padahal di deket kamu ada cutternya, ada pisaunya gitu. Nah, itu tuh bukan kayak intentionally ingin ngasal gitu loh. Aku tuh cukup
nggak aware dengan harusnya kayak gitu. Jadi menurutku yang efisien adalah yang benar. Tapi kan kamu sering ngeliat aku cara makan kiwi dan... Nah, aku tuh nggak terlalu peduli dengan cara makan kiwi yang benar gitu. Jadi Tapi bener gak itu jadinya berantakan? Nggak terlalu. Jadi mungkin standar berantakannya juga beda. Karena aku kan kayak sangat, itu dia menurutku ya, standar berantakan tuh nggak segitunya gitu. Jadi kalau cuman ada percikan air sedikit itu tuh kayak simple tinggal dilap gitu. Tapi tangan jadi kotor bener loh. Bener, tapi kan tangan bisa dicuci gitu loh. Nah itu menurut aku. Jadi gimana? Nah, kalau dari kamu? Dari menurut aku, aku merasa hal yang seperti itu tidak worth it untuk dimarahin segitunya. Tapi aku paham dari perspektif kamu. Nah, tujuan kita tuh adalah sampai di konklusi bahwa sudut pandang kamu yang bermasalah ini, karena seringkali tuh konflik tuh kayak gini. Jadi menurut aku tuh masalahnya ada di tidak worth it-nya energi untuk marahin aku untuk sesuatu yang menurut aku sepele dalam tanda kutip ya. Nah, tapi aku ngerti menurut kamu konfliknya adalah ini tuh sesuatu yang ada aturannya, kamu tidak mengakui itu gitu. Nah, di saat itu terjadi, aku tuh belum siap untuk memproses inti dari konflik ini versi kamu. Tapi sekarang aku siap. Nah, kamu siap nggak untuk memproses inti dari konflik ini versi aku? Enggak, aku siap lah pasti. Asik. Cuma ini sebenarnya aku kan nggak marah, aku cuma ngasal banget gitu. Iya, itu mungkin persepsi aku juga. Itu juga masalah buat aku. Kalau aku dikasih tahu dengan cara kayak gitu, aku mempersepsikan orang tuh merendahkan dan memarahi aku gitu. Berarti harusnya ngasih taunya gimana? Nah, itu juga ini salah satu tujuan dari ini untuk kasih tahu kamu cara ngasih tahu yang benar. Oh, mungkin ya pakai sayang. Iya. Sayang, ngasal banget sih kamu. Enggak, sayang. Kamu pakai ini dong, pakai pisau dong, pasnya nanti habis itu ditaruh di piring. Menurutku ya udah kayak gitu kan intinya. Tapi menurut aku cara kamu tuh jadi kayak ini padahal intinya sama gitu. Caranya ngeselin. Iya, tapi aku juga akan mengingat buat kamu aturan itu penting. Jadi untuk ngupas kiwi ada aturannya. Kan emang aku tuh belajar banget dari kamu untuk bersihin ini ada aturannya. Aku tuh aku nggak tahu kalau buang minyak goreng nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu. Nah, itu tuh aku nggak tahu. Jadi aku tahu dari kamu. Princess dari kecil, guys. Jujur. Makanya jadi aku belajar dari kamu bahwa segala sesuatu ada aturannya in order untuk itu jadi lebih baik. Nah, jadi aku akan bear in mind juga supaya tidak men-trigger kamu untuk hal-hal yang udah aku tahu, aku akan mengikuti aturannya seperti bikin kiwi ataupun memotong sesuatu. Bentar dulu, guys. Ada tukang dulu. Kembali lagi setelah ngobrol sama tukang. Tadi sampai di mana? Sampai di aku akan mengingat kalau kamu akan ke-trigger kalau sesuatu tuh dilakukan tanpa aturan gitu. Karena menurut kamu artinya apa? Maksudnya kenapa kalau misalnya ada kiwi dikupasnya kayak gitu, jeruk dikupasnya kayak gitu. Enggak, maksudku kalau nggak sesuai dengan itu tuh merepotkan. Iya, karena jadinya ngotorin tangan, ngotorin lantai. Terus jadinya menyulitkan kalau termasuk soal jeruk. Jadinya kalau soal jeruk itu bentar. Mas lari. Kalau soal jeruk jadinya dimakannya susah kalau nggak kalau jeruk itu kalau lo potongnya horizontal, terus itu kalau buat diperes kan lebih mudah, tapi kalau buat dimakan jadinya nggak enak. Atau kalau dalam kasus lain bukan kasus makanan tuh, kalau nggak sesuai sama aturan, bisa jadi malah mencelakakan. Misalnya kayak aku sering ngasih tau kamu kalau lagi nyetir, kan kayak gitu-gitu. Jadi kayak terbiasa kayak gitu kalau ada yang belok jadinya kayak terganggu aja. Gitu. Terganggu karena itu akan lebih merepotkan jangka panjang. Betul. Oh, oke. Ya, aku paham sih. Mungkin misal sama nih membuang minyak ke drainase, wastafel, itu kan memudahkan kan, kayak gampang buang doang. Tapi kalau sering dilakukan, jadinya pipanya itu akan ada kerak-keraknya, dan nantinya kalau pipanya berkerak berarti harus ganti lagi pipanya karena dan jauh lebih susah ngerjainnya kan dibanding. Oke.
lebih mudah. Ya udah Jadi segala aturan itu akan merepotkan di awal, tapi sebenarnya akan memudahkan di awal. Akan merepotkan di awal, tapi memudahkan di akhir. Benar. Jadi dia akan membuat kita lebih repot nyari ini, nyari itu gitu kan. Ngikutin ini, ngikutin itu, tapi dia akan memudahkan di akhir karena dia membuat kita jadi tidak ada masalah di masa depan. Dan itu juga sih kesannya jadinya kalau ini di luar soal makanan ini ya, dan yang lain kayak aku kan kalau buang sampah aku cuci dulu atau kardus aku lipat dulu. Nah itu aku tuh makanya aku kayak buang-buang aja itu agak sulit buat biar aku lebih memudahkan orang lain juga sih. Maksudnya kalau kardusnya uek nggak jadi apa-apa, tapi kalau kita lipat rapi kan bisa dikilauin sama yang ngambil gitu. Jadi tidak hanya menguntungkan kita tapi juga efeknya menguntungkan orang lain. Gitu sih. Itunya aku ngerti, tapi caranya menurutku ya kayaknya yang agak ini adalah ketika kamu merevisi aku ketika aku melakukan itu. Cara kamu merevisi aku tuh membuat aku merasa terlalu jadi kayak bos. Terlalu kayak bos dan terlalu kayak overpower gitu. Gimana caranya yang baik? Kayaknya sebetulnya pertama aku nggak tahu ya, mungkin kita kayak trial and error juga. Masalah nada juga dulu. Mungkin ya menurut kamu kan sesuatu tuh selalu dikasih taunya dalam kondisi genting kayak udah ini, jadi kamu kayak jangan kayak gitu, jangan gini gitu. Jadi kayak dalam kondisinya tuh kenceng banget gitu. Nah itu tuh aku tuh langsung alert gitu. Kaget ya. Jadi aku tuh sebenarnya first instinct aku tuh takut salah, tapi karena aku nggak mau takut salah, aku tuh selalu naikin supaya aku nggak dilalui posisi yang bersalah gitu. Jadi aku berusaha untuk kayak enggak emang kayak gini gitu. Jadi emang nah kayaknya kalau kamu tidak mengaktifasi trigger takut salah aku nggak akan defensif untuk membenarkan gitu. Jadi cara ngasih taunya misalnya dengan tense dan formulasi kalimat yang lebih menenangkan. Kayak jangan kayak gitu, sama kayak coba gini aja gitu mungkin. Tapi kalau di jalan boleh dong. Nah itu dia, aku lagi berusaha ya, karena kalau di jalan tuh lebih urgent gitu. Iya, jadi lebih urgent, Yuda kan? sering di jalan itu sebenarnya nanti topik yang berbeda sih. Yang beda nih. Tapi intinya kalau di jalan tuh Yuda sering kayak ngasih tahu aku sesuatu, tapi tense banget karena emang urgent. Kalau aku nggak segera dikasih tahu, aku bakal ini. Tapi ya polanya gitu, kalau aku dikasih tahu dengan cara kayak gitu, aku ke-trigger, aku ke-trigger kamu, aku jadi intense banget, kamu jadi kesel juga. Jadi ya itu for another topic. Tapi intinya berarti untuk topik ini. Jadi lanjutannya sebenarnya, jadi sebenarnya yang masalah dari Kiwi itu sebenarnya kan setelahnya. Iya, maksudnya cara kita berkonflik setelahnya yang jadi masalah kan. Yang ini di sensor aja. Tapi itu kan nanti aja topik yang berbeda. Tapi ini mau biar sekalian dikit. Buatku kalau ada masalah dan penyelesaiannya ke sana, jadinya masalahnya akan jadi jauh lebih besar gitu sih. Tapi aku tujuan aku ngomong gitu sebenarnya aku sedikit assert power sih. Apa? Assert power. Jadi kalau aku ngomong kayak gitu, aku tahu kamu agak menurun. Iya, agak menurun. Menghamba. Iya, jadi kayak jangan kayak gitu. Nah, itu sebenarnya cara yang berarti cara yang nggak boleh dipakai dong. Jujur aku nggak boleh pakai sih. Tapi ya itu, jangan sampai kita upayakan jangan sampai aku harus menggunakan cara itu. Tapi menurutku ya itu harusnya nggak dipakai. Ya. Jadi konflik soal Kiwi. Konflik soal Kiwi berarti kan pertama insight-nya adalah aku jadi memahami betapa pentingnya aturan buat kamu karena itu jadi bikin kamu mudah di masa depan dan tidak hanya memudahkan kamu tapi juga memudahkan orang lain. Yang kedua dari aku berarti sebenarnya yang disampaikannya tetap sama, harusnya cara ngomongnya jauh lebih baik. Jangan cuma sekedar ngejudge ya kayak ngasal banget sih. Atau ngerevisi gitu. Oke. Siap. Insight untuk penonton. Insight untuk penonton dicari sendiri aja. Dicari sendiri, silakan kalau ada konflik boleh komen, nanti kita bantu untuk pikirin kayaknya apa ya insight-nya. Nah menurut kamu seberapa sulit 1 untuk sangat mudah, 10 untuk sangat sulit, seberapa sulit konflik ini? Apanya? Seberapa sulit konflik ini untuk terselesaikan atau apa? Ini topik ini yang sekarang. 1 sih ini simple banget sih. Maksudku ya berarti kan yang cara ngomongnya yang harus diperbaikin.
Tapi yang kiwinya satu, tapi yang setelah kiwinya tuh Iya, itu sebenarnya topik yang berbeda, nanti Iya. kita simpen kan kita bahas topik lain ya. ya yang Tapi setelah kiwinya satu doang. Ya, kiwinya satu. Menurut aku juga satu sih. Iya. Harusnya setelah ini nggak ada konten kita tentang Tentang cara ngupas aturan kiwi dan lagi. ini ya. Oke. Ya. Oke, kalau gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Dadah. Dadah.